Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Yo, what's up? Balik lagi di Andre Grayson Channel, dan di video kali ini kalian ada di segmen analisa kripto. Jadi token yang kita akan bahas kali ini adalah Toko Token ya, atau TKO. Nah, gimana nih teman-teman yang masih hold TKO? Mungkin kalian sangkut karena belinya di kisaran 18 atau 22 ribu. Sekarang kita akan coba untuk ulas sedikit tentang TKO. Masihkah TKO prospek ke depannya? Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat sendiri dari pergerakan TKO itu bisa dibilang dalam kondisi menurun sejak bulan Agustus 2021 lalu. Jadi kalau dilihat dari polanya, ketika dia selesai launchpad itu cukup tinggi ya, naiknya sampai 72 ribu. Kemudian cukup anjlok parah sampai di kisaran 20 ribuan, kemudian bisa naik lagi sampai 47 ribu, dan sekarang ya sangkut teman-teman. Ini aku sempat lock juga TKO. Average-nya mungkin di kisaran harga sekitar 22.000 sampai 18.000. Jadi aku sempat beli di harga segitu, dan ternyata TKO kali ini turunnya itu cukup dalam. Cuman ya nggak terlalu masalah karena juga pakai uang dingin, dan juga untuk alokasinya itu nggak besar, cuma sekitar 9 atau 7% gitu teman-teman. Dan ada beberapa juga TKO yang aku dapetin dari event, dari promo-promo yang dilakukan toko kripto sendiri. Jadi ya udah, daripada nganggur aku lock aja langsung, dan ternyata harganya malah turun teman-teman. Anyway, kalau kita lihat dari sini sebenarnya TKO itu sudah naik sekitar 38% sejak dump terakhir ya, ketika dia itu berada di support kuatnya di 9.000. Saat ini yang menjadi support terakhir untuk TKO. Jadi sudah naik 30 ya, sekitar 38 ribuan lah. Nah, gimana kalau kita lihat dari Bitcoin-nya sendiri? Nah, Bitcoin juga sebenarnya dalam fase bisa dibilang mencoba untuk naik ya teman-teman. Kemarin sudah berhasil breakout dari trendline, dan sekarang kita harus melihat juga apakah Bitcoin ke depannya bisa naik atau enggak. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita coba lihat dengan forecast juga, kira-kira Bitcoin ini naiknya berapa persen ya. Jadi sejak dia dump di kisaran 30, 38, 30 ya, 32 lah, 32 ribu ya, titik bisa dibilang terendahnya. Dan Bitcoin itu sudah naik sekitar 39. Bitcoin naiknya lebih tinggi daripada TKO nih teman-teman, meskipun tipis ya bisa dibilang. Nah, sementara ini dunia lagi dikhawatirkan dengan adanya kemungkinan perang dunia nih, karena Rusia itu sedang menginvasi daerah dari Ukraina di perbatasan, dan juga ada masalah ekonomi dari Amerika sendiri yang kena inflasi itu cukup tinggi ya, dan akan melakukan double tapering. Nah, sekarang ini tentunya akan berpengaruh terhadap pasar kripto dan juga saham komoditi juga nanti juga akan kena pengaruhnya karena isu-isu ini. Cuman kedepannya untuk pergerakan kripto sendiri, aku sendiri masih juga belum tahu apakah Bitcoin sendiri juga bisa menjadi pilihan untuk para investor ketika masa perang tiba. Misalkan kalau seandainya terjadi perang, apakah Bitcoin masih akan dilirik atau justru Bitcoin akan ditinggalkan? Nah, itu kita nggak tahu teman-teman, karena ini semua altcoin itu sangat terpengaruh sama Bitcoin ya. Anyway, kita akan bahas sedikit tentang news yang ada di toko kripto sendiri. Jadi yang pertama, di sini ada CNBC, toko kripto itu ada planning untuk IPO 2-3 tahun lagi di bursa saham. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, IPO itu initial public offering. Jadi intinya kita itu bisa membeli saham dari toko kripto sendiri nanti di bursa saham ketika sudah melantai. Jadi tujuannya untuk ya mendapatkan dana segar ya, untuk mengembangkan usaha, untuk bayar utang atau yang lainnya. Jadi intinya perusahaan-perusahaan yang akan melakukan IPO itu tentunya harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya memenuhi syarat ataupun standar untuk melakukan IPO sendiri. Dan ini menarik, kalau toko kripto punya komitmen untuk IPO berarti ada komitmen juga untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi.
Oke, itu dari berita dari IPO. Juga sekarang ini ada news tentang kerjasama antara toko kripto dan juga BRI Venture ya. Jadi mereka ini perusahaan-perusahaan ini itu lagi berusaha untuk mengembangkan eh, blockchain, industri blockchain, project-project yang berbasis blockchain yang akan launching tentunya di Indonesia sendiri. Jadi akan ada toko Launchpad yang nantinya akan meluncur di kuartal 1 2022 nanti. Jadi berita yang lain juga ada target kembangkan 10 startup nih. Toko kripto gandeng BRI Venture ya. Jadi mereka berdua ini, perusahaan ini itu lagi berusaha untuk mengembangkan industri blockchain di Indonesia melalui nanti juga ada yang namanya toko Launchpad tentunya. Dan sudah ada beberapa kandidat yang akan melakukan IPO, ada dari Nanovest dan juga Saga. Nah, cuman informasi lebih lanjut tentang toko Launchpad itu masih belum rilis ya, jadi belum tahu kapan kepastiannya. Oke, sebenarnya toko kripto ini banyak ada misi yang bagus, banyak event-event yang mereka lakukan untuk mengembangkan komunitas. Cuman beberapa waktu belakangan juga saya nggak bisa menutup mata kalau ada beberapa isu juga yang bikin nama toko kripto agak bermasalah ya. Kalau kita lihat dari komunitas di sosial media, di Facebook itu ada grup, ada beberapa teman lah yang curhat karena kesulitan untuk melakukan penarikan dana. Dan semoga sih masalah ini cepat kelar, entah itu dananya bisa cair dengan cara gimana ya, semoga nggak ada masalah. Dan juga ini sebenarnya jadi PR sih untuk toko kripto untuk meningkatkan lagi performanya supaya bisa mengembalikan kepercayaan daripada nasabah. Dan ini tentunya pasti akan berpengaruh juga dengan koinnya ya, yaitu TKO nih. Nah, teman-teman, TKO ini dia bisa dibilang dalam fase downtrend sejak berapa bulan ya? 4 bulan. Dari September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan. 5 bulan downtrend dan bisa dibilang cukup ya, cukup dalam lah penurunannya. Cuman belakangan ini secara volume dia itu semakin meningkat. Nah, aku sih berharap kalau 9.000 ini nggak akan dijebol lagi dan ya toko kripto bisa naik lagi lah mungkin di kisaran 18 sampai 22.000. Nah, itu harapannya melalui nanti adanya toko Launchpad sendiri. Di sini aku juga pakai indikator tambahan ya EMA 25 teman-teman sama EMA 99. EMA 99 itu yang warna hitam. Kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya EMA 25 sendiri itu cukup ampuh untuk menahan pergerakan TKO untuk naik ya. Nah, ini sebenarnya butuh yang namanya dorongan daripada volume perdagangan supaya bisa menembus MA 25 sendiri. Jika itu bisa ditembus maka akan menjadi support kuat yang membantu TKO untuk naik sampai kisaran 18 sampai 22 ribu. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya, kita coba zoom di sini. TKO ini sedang bergerak dalam broadening wedge, teman-teman. Jadi broadening wedge ini cukup ya cukup rapi lah pergerakannya dan sekarang dia itu kemungkinan testing di kisaran 10.500 lah kira-kira. Kalau dilihat dari MACD-nya juga masih merah, ada kemungkinan ada kecenderungan untuk turun lagi teman-teman. Jadi kita masih harus melihat bagaimana respon market terhadap Bitcoin karena gimana pun juga Bitcoin sangat pengaruh sama altcoin yang lain. Oke, jadi kalau misalkan kita coba untuk mengukur pergerakan ataupun potensi dari penurunan yang mungkin terjadi, itu tinggal tarik garis trendline, kemudian kita pindahkan ke neckline di sini dan kita akan dapat kisaran harga sekitar 8.800 yang mungkin dicapai bila mana maksudnya TKO turun teman-teman. Dan kalau misalnya kita berasumsi kalau TKO naik, maka potensinya itu masih bisa naik sampai kisaran 14.000, 16.000. Cuma kita harus ya concern kita sih pertama apakah isu war antara Rusia dan juga Ukraina ini akan terus berlanjut. Bila memang seandainya di depan tidak terjadi perang, ini akan jadi sentimen positif untuk Bitcoin dan altcoin yang lain dan semoga sih nggak jadi perang ya sehingga ya kalau isunya positif, Rusia juga kan sudah mengesahkan Bitcoin ya sebagai salah satu aset kripto dan juga akan melakukan regulasinya.
Menurutku sih ini cukup positif untuk pergerakan daripada Bitcoin dan altcoin yang lain. Oke, itu untuk targetnya. Sementara kita berharap kalau Bitcoin itu nggak sampai ke 9.000 teman-teman. Dan untuk target terdekat itu ada di kisaran 14.000 sampai 15.000 lah. Untuk target mungkin yang lebih tinggi itu ada di 18 sampai 22.000. Sementara untuk TKO mungkin sekian aja. Kalau teman-teman misalkan punya pertanyaan lain, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman butuh update di masa depan, itu bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan update lagi perkembangan daripada TKO. Ataupun kalau ada koin lain yang mau di request juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, kita juga punya komunitas di Telegram. Linknya itu ada di kolom deskripsi. Di sana kita bisa sama-sama berdiskusi tentang dunia blockchain dan cryptocurrency, ataupun dengan dunia investasi yang lain. Jadi, please untuk gabung kalian yang punya Telegram, linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, sekian aja mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.